Kepala Sekolah SD Negeri Jambangan, Ibu Dia Dwi Widianti MPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Jambangan yang tercinta. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Desiminasi Budaya Positif dengan keadaan sehat dan bahagia. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya membacakan acara pagi ini. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keempat yaitu desiminasi budaya positif, dan acara yang terakhir yaitu doa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan telah kita lewati bersama. Untuk selanjutnya, sebagai bentuk rasa nasionalisme dengan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada khutbah kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Jambangan Ibu Dia Dwi Widianti. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam kesempatan kali ini kita diberi kesempatan bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Pak Muhammad Alwi Fahmi Arsyad. Nah, di sini hanya menyampaikan semoga kegiatan ini nanti ke depannya bisa sampai selesai berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan. Dan setelah Bapak Muhammad Alwi Fahmi Arsyad, semoga Ibu berharap ke depannya Bapak Ibu yang lain bisa mengikuti kegiatan guru penggerak seperti Bapak Muhammad Alwi Fahmi Arsyad. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya mohon maaf bila ada kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas sambutan yang berikutnya yaitu acara inti, yaitu acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh beliau Bapak Muhammad Ali Fahmi Arsyad SPD. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Diah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jambangan, dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Jambangan yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi hidayahnya masih diberi nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang semoga membawa berkahnya. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang pastinya kita tunggu-tunggu syafaat beliau di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, tentu saja diseminasi yang akan saya sampaikan pada kali ini, sebagian Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan, karena dulu di sekolah kita di SD Jambangan juga ada guru penggerak, yaitu kepala sekolah kita yang dulu yaitu Kinanti. Dan di sini saya tidak ingin menggurui, kita sharing saja, kita saling bergabung saja, itu ya. Baik, sesuai dengan judul di atas yaitu diseminasi budaya positif. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tujuan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah satu, mendapatkan pemahaman baru tentang konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Yang dua, memahami konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, bernalar bersih. Yang keempat, bergotong royong. Yang terakhir, berkebinekaan. Itu adalah 5 profil pelajar Pancasila. Kelihatannya perlu penyegaran lagi. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Selanjutnya Bapak Guru, ini adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro
dikeluarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini salah satunya saja. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu diibaratkan sebagai sawah dan guru itu diibaratkan sebagai petani dan siswa diibaratkan sebagai benih. Benih tentu saja banyak sekali. Ada benih apa saja? Jagung ada, padi ada. Berarti itu diibaratkan anak-anak itu sifatnya bermacam-macam, tingkah lakunya bermacam-macam. Dan kita guru sebagai petani, kalau petani itu tugasnya apa Bapak Ibu guru? Merawat, menanam, kemudian kita merawat sampai kita panen. Sama dengan kita, sama dengan guru. Tujuannya adalah kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah guru itu tugasnya adalah menuntun anak menjadi lebih baik, menuntun anak dengan segala kekuatan kodrat. Kekuatan kodrat itu dibagi menjadi dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama kodrat alam. Kita tidak usah jauh-jauh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, tidak usah jauh-jauh. Kodrat alam. Anak-anak di daerah pesisir tentu saja karakteristiknya beda dengan anak-anak di daerah yang tidak pesisir. Beda apa tidak Bu? Kalau anak di daerah pesisir itu pasti berbicaranya sangat keras. Karena alamnya seperti itu. Di pesisir kan anginnya sangat keras. Kalau kita bicaranya tidak keras, ya tidak didengar. Dan matanya juga keras. Ya beda dengan di sini. Di sini itu kalau diperintah ya manut. Beda dengan itu. Maka kita harus membedakan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kodrat zaman dulu dengan zaman sekarang pasti berbeda. Sekarang belajar sudah bisa dengan berbagai macam cara. Ada proyektor, ada HP, anak-anak juga bisa belajar sendiri melalui YouTube, internet, banyak sekali. Nah, intinya tugas kita adalah menuntun sampai anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, sekarang yes or no. Bahasa Inggris kalah kalau berani. Yes or no. Coba Bapak Ibu guru kita jawab bersama-sama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yes or no? Yes. Monggo, Bapak. Yes or no? Yes. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yes. Yes. Bayani? Monggo. Silakan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. No, baik. Tinggal melihat hukumannya. Kalau Pak Aris, Ayo tinggal melihat hukumannya. Bisa Jawabannya ada dua, bisa yes, bisa no. Betul, Pak Aris betul. Jawabannya bisa juga. Kadang memang ada yang hukumannya bersifat positif dan bersifat negatif. Dua-duanya bisa. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Ini sudah dijawab oleh Pak Aris. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini semua nanti jenengan simpulkan di paling belakang. Betul apa tidak jawaban ini? Baik, kita langsung ke budaya positif. Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk membentuk budaya positif kita tidak bisa meninggalkan 6 ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai bajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Seperti di kelas 6 ini sudah ada. Kemudian ada yang namanya kebutuhan dasar manusia dan ada namanya restitusi, 5 posisi kontrol guru. Nanti
kemudian ada restitusi dan segitiga restitusi. Kalau bagian yang sudah paham, ngotot paham. Baik, selanjutnya yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna kontrol berdasarkan teori kontrol dari William Glasser serta konsepsi dari yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, perubahan paradigma, stimulus respon pada teori kontrol. Kemudian makna disiplin positif mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang terakhir, pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh pelajar sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Jadi tidak bisa kita mau membuat budaya positif akan tapi dengan satu orang berusaha tidak bisa. Semua harus bersama-sama berusaha. Dan ini juga waktunya tidak akan singkat sampai benar-benar anak itu mempunyai budaya yang positif. Nah, ini permainan sebentar. Nanti saya minta ada 2 kelompok. Mungkin Mbak Iba dengan Mbak Yanti, Pak Kosen dengan Pak Bu. Nanti berkelompok dan tentunya ada seperti ini. Ada yang A, tugasnya adalah nanti mungkin tidak asik ya, mengepalkan tangannya, ibaratnya membawa barang yang sangat berharga, mungkin HP atau yang lainnya perhiasan. Berarti yang A nanti tugasnya adalah mengepalkan tangan. Kemudian yang B nanti tugasnya adalah membujuk dengan cara apapun. Dengan cara apapun, boleh menghardi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang, boleh dengan apapun. Kira-kira mau membuka apa tidak? Monggo, silakan. Mbak Iba berhadapan dengan Bu Yanti, Pak Kosen dengan Pak Bun, Mbak Nulis dengan Mbak Ani berdiri. Silakan yang menggenggam Mbak Nulis dan Pak Bun, silakan berdiri Pak Bun. Depan juga kok, depan. Ke sini. Sini Pak, sini Mbak Iba, sini Mbak Yanti, Pak Bun, sini Mbak Ani, monggo Mbak Ani. Yang mau menggenggam silakan siapa? Tentukan sendiri yang menggenggam. Silakan kalian Bapak Ibu guru membujuk dengan cara apapun untuk supaya mau membuka. Monggo. Ini jauh kan? Silakan. Pak Kosim yang membujuk Pak Bun. 1, 2, 3 mulai.
murid itu membiarkan dirinya untuk dikontrol, dan kita tidak ingin seperti itu. Nah, ini adalah ilusi. Ilusi itu apa, Bapak Ibu? Ilusi itu kelihatannya nyata tapi tidak. Ada dua hal. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang pertama, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tadi, seperti tadi. Jadi kita tidak bisa sebenarnya untuk memaksa murid karena murid tersebut tidak membuka dirinya untuk dikontrol. Tapi kan itu yang tidak kita harapkan. Kemudian, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi keputusan dasar dipilih murid tersebut. Nah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya murid itu peserta kita tidak mempunyai inisiatif sendiri. Kita yang mengontrol. Kalau kita tidak suruh, misal contoh kecil membuang sampah, kalau itu kan sudah terjadi kebiasaan, itu tidak menjadi disiplin positif di dalam peserta kita. Sudah menjadi kebiasaan, kalau kita suruh baru dikerjakan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Kemudian yang terakhir, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang terjadi karena pada murid peserta didik kita apa? Yang terakhir saya rasa menjadi tergantung pada pendapat Bapak Ibu guru. Lanjut. Kemudian ada yang selanjutnya, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi nanti ada dua, identitas gagal dan identitas sukses. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian selanjutnya, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Itu tidak terasa begitu. Padahal itu negatif, tapi kita menggunakan kata-kata yang halus. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan tersebut terbentuk. Baik, mana disiplin? Kita sampai di mana disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal tidak itu, Bapak Ibu. Umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kalau sekarang itu disiplin itu di kita itu lebih kepada patuh. Anak-anak itu kepada patuh. Dia patuh karena ada aturan. Padahal tidak itu. Padahal disiplin artinya adalah belajar.
Lanjut. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka, menciptakan murid yang mempunyai motivasi intern atau motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan hasil dari pengaruh eksternal atau luar. Guru pun juga benar tidak bisa. Kita harus menciptakan anak-anak yang mempunyai motivasi internal sendiri supaya dimanapun tempatnya anak-anak tersebut melakukan hal-hal yang baik. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini yang kita inginkan kepada peserta didik kita, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman atau intimidasi dari orang lain. Awas jaga buat sampah. Awas langsung jaga sih. Itu kan kita masih melakukan seperti itu. Kemudian penerapan disiplin positif, menciptakan lingkungan yang positif. Setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tadi seperti yang saya katakan di awal tadi, kita tidak bisa menciptakan disiplin positif ini satu orang saja, dua orang saja tidak bisa. Seluruh warga sekolah juga tidak bisa. Kita juga harus menggandeng pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan? Bisa yang berhubungan dengan kita, bisa pemerintahan desa, yang bisa juga orang tua. Itu bisa kita ajak diskusi, bisa juga dengan komite. Itu harus kita rangkul supaya dan kita sepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Lanjut. Nah, kita sampai di teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ada 3 konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, pendekatan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tentu saja itu motivasi dari eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Contohnya kalau tidak piket, apa yang terjadi? Dia takut tidak piket karena nanti akan mendapat hukuman. Berarti kan bukan dari dirinya sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu hal? Itu berarti mengharap imbalan. Jadi faktor X terhadap yang kita harapkan adalah ini yang terakhir, motivasi internal, dan ini merupakan tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Bukan kita melakukan sesuatu bukan karena ada motivasi yang dari luar atau eksternal. Nah, jadi orang apa seperti kita? Hukuman, imbalan, atau menghargai diri sendiri? Selama ini kita yang bagaimana? Oh, baik. Jadi bagus, sudah bagus menghargai diri sendiri. Jadi sudah sesuai dengan tujuan disiplin positif. Nah, ini sampai dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Berarti penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongan yang eksternal, dan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini dari Alvin Kohn tahun 1993. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan. Nanti tolong dijawab satu persatu, dan di belakang
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, nanti jawaban yang betul ada di belakang. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Berarti hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Diingat-ingat nanti jawabannya. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam di sekolah. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam di sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran sekolah. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nomor 1 tadi apa? Konsekuensi. Oke. Baik. Berarti nomor 1 mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Nanti kenapa disebut itu hukuman bukan konsekuensi setelah ini. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Betul tadi? Betul. Murid diminta untuk push up. Apa tadi? Oh, tadi. Iya betul. Betul. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jelas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Intinya begini Bapak Ibu. Nanti jawaban ada di belakang. Tapi intinya isi-isinya hukuman itu ditentukan oleh satu pihak, yaitu dari guru itu sendiri. Dan sifatnya 1, menyakitkan. 2, membuat anak-anak trauma. Itu namanya memberi hukuman. Kalau konsekuensi ini sudah disepakati, berarti ada dari murid, dari guru membuat kesepakatan dan dijalankan, kemudian dipajang seperti ini, dibuat semacam keyakinan atau kesepakatan kelas. Itu namanya konsekuensi dan hukuman. Bedanya konsekuensi dan hukuman. Dan hukuman itu akan bersifat tahan lama di benak peserta. Tidak usah di benak peserta. Pengalaman saya sendiri di SMP itu saya kan terkenal anak yang menang, gagakan bola. Seperti itu. Di kelas 3 saya masih ingat. Di kelas 3 saat jam kosong, anak-anak itu teman-teman itu keluar kelas. Ada yang bilang, ada yang bilang. Kebetulan saya itu keluar, tapi cuma di depan kelas. Bahkan saya ingat gurunya, namanya Pak Wit Kanto. Pak Wit namanya Pak Wit, guru matematika. Ingat saya, malah ingat sudah itu guru matematika. Dan di istirahat 2, ingat. Karena apa? Semua dikumpulkan, dijejer di depan kelas satu-satu. Saat mau masuk, dikabeli semua. Tapi untungnya Pak Wit itu tahu siapa saya. Dia ngamplop, tapi dengan pelan. Tapi itu juga membekas saya. Kan membekas saya trauma. Saya juga malu dengan teman-teman. Jadi sampai ingat sejarah itu namanya sifatnya hukuman bertahan lama. Monggo sekarang jenengan tarik kesimpulan sendiri dari pengalaman saya itu untuk menerapkannya di peserta didik. Selanjutnya, tadi di awal sudah saya katakan ada identitas gagal dan ada identitas
gagal. Karena apa? Hukuman sifatnya menyakitkan. Terus kemudian kedua, tidak nyaman. Murid menjadi takut. Murid menyembunyikan kesalahan. Terus menunggu. Mungkin aku nanti dijubet-jubet Pak Guru ya. Orang tak ada no akhirnya dia menutupi kesalahannya sendiri. Dia tidak mau jujur. Kemudian murid rendah diri dan diminta. Yang kedua, penghargaan juga identitas gagal karena tidak efektif, merusak hubungan. Karena kenapa merusak hubungan? Ranking itu, rankingan kan. Mungkin sekarang tidak ada ya. Rankingan itu kan juga identitas gagal, merusak hubungan. Karena apa? Nanti anak yang kita ranking 1 terus pasti akan jangka panjangnya mungkin sombong. Dan anak menganggap remeh anak-anak yang lain, menganggap remeh anak yang lain. Itu makanya itu masuk ke identitas gagal penghargaan itu. Kemudian mematikan kreativitas. Padahal kreativitas itu penting. Kan kemampuan anak juga berbeda-beda. Mungkin di IPA-nya, matematikanya bagus, tapi di PJOK lah, sebagai PJOK kurang mampu. Mungkin di PJOK mampu, masyarakat yang lainnya tidak mampu. Jadi kita intinya tidak bisa menspesialkan salah satu anak dari satu kemampuan. Semua anak itu sama. Tadi yang awal tadi ini, karena anak itu berbeda. Padi tidak akan menjadi jagung dan jagung tidak akan menjadi padi. Kemudian menghakimi sistem ranking. Kemudian terakhir merampas hak menghargai diri sendiri. Lanjut. Nah, ini identitas sukses. Jadi kita harus memakai ini, Bapak Ibu. 1, konsekuensi, 2, restitusi. Dan konsekuensi tadi, restitusi nanti setelah ini. Konsekuensi sifatnya penguatan jangka pendek. Yang gawe kapok tapi jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus respon. Kemudian ada murid mematuhi peraturan. Karena tadi peraturannya kan dibuat sendiri, bukan bapak ibu yang membuat. Peraturannya dibuat oleh anak-anak sendiri. Jadi dia akan lebih meyakini hal itu. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan restitusi, murid bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Monggo siapa yang bisa coba menjawab? Kenapa tidak peraturan tapi harus keyakinan? Abud? Keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bisa disepakati bersama. Jadi kalau peraturan itu sebenarnya itu harus ini. Betul Pak Bu. Tadi ini kembali ke motivasi. Kalau peraturan itu seolah-olah motivasinya dari eksternal, dari guru, dari siapa yang membuat peraturan. Dan jatuhnya nanti adalah hukuman kalau peraturan. Tapi beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan dibuat bersama, disepakati bersama, ditulis bersama, kemudian dijalankan bersama. Jadi anak lebih ringan. Oh iya, aku sih gawe ternyata ya. Tidak boleh terlambat sekolah. Sing nulis jadi dewi. Jadi terlambat dewi. Berarti dia tahu konsekuensinya dan menjalankannya pun tidak berat, akan ringan. Maka dari itu lebih bijak disebut keyakinan kelas atau tidak peraturan kelas. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Ini adalah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat berarti ditulis dan lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama dan tidak
membeda-bedakan dari suku mana, agamanya apa, bocah ini berapa orang, kita tidak bisa membeda-bedakan. Itu maka dari itu disebut keyakinan kelas. Selanjutnya, dan ini contoh-contoh kata-kata keyakinan atau kesepakatan kelas. Pertama ada di datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini kata-kata yang bagus. Kita tidak membuat kata-kata yang sifatnya seperti ancaman. Tidak boleh terlambat. Kita ganti dengan apa? Datang tepat waktu. Menjaga kebersihan sekolah. Ini juga bagus. Beda dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu kan seperti pemerintah. Kalau tidak, kita ganti dengan apa ya? Menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada menghormati sesama, ada bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Itu contoh-contoh untuk membuat contoh-contoh kata-kata untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, kita sampai di 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Apa Bani? Survival bahasa Inggris survival. Artinya apa? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Butuh tidak anak-anak? Jelas butuh. Butuh makanan untuk memperoleh tenaga, kemudian melakukan berbagai macam kegiatan. Yang kedua, love and belonging. Love and belonging. Ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, menerima kasih sayang ini apalagi kita yang mengajar anak-anak kecil, anak-anak yang SD, berarti kasih sayangnya masih sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Leisure menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Maka kita sering disuruh untuk kreatif, bermain dalam belajar, fun, gembira dalam pelajaran. Ini juga penting. Kemudian freedom atau kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Freedom atau kebebasan, bebas. Kemudian power, kekuatan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi konsekuensi sudah. Ini sekarang restitusi. Menurut dosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu salah satu contoh yang sudah saya lakukan kemarin. Dan sekarang kita kembali
Baik, ini yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama kita bisa memilih nanti mana yang baik yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian apa menjadi teman, kemudian apa menjadi pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, ini semuanya sudah dijelaskan di video ini, mari kita sajikan bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat.
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya,
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, baik, terima kasih yang terakhir. Baik, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, apa yang ideal untuk kita? Memang tidak, yang disebutkan tadi, tapi itu perlu waktu yang lama dan konsisten. Baik Bapak Ibu, demikianlah diseminasi disiplin positif dari saya. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas paparannya tentang diseminasi budaya positif. Semoga jadi paparan yang berarti bisa kita terapkan di SDN Zaman Tercinta ini. Untuk berikutnya yaitu acara tamu-tamu yaitu doa. Sebelum acara ini kami tutup, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan hilang selama acara berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Dir, Kamu dan Pak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.